Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi dengan bergabung bersama Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Mbak Valencia, salam sehat selalu. Pak Gatot, terkait dengan proses identifikasi korban meninggal yang saat ini sudah ditemukan di sana, bagaimana Pak sejauh ini prosesnya? Baik Mbak, jadi yang terkait kejadian adanya kelompok salah satu padepokan yang ada di Jember, di Pantai Payangan, itu yang meninggal dunia sekarang sementara ini ada 11 orang, kemudian 12 orang selamat, 3 ini masih kritis, sedangkan 1 orang belum diketemukan. Nah yang 3 ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit yang ada di Jember Mbak. Sedangkan yang lainnya sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Baik, gitu, jadi totalnya ada 11 orang ya Pak yang meninggal? Sampai sekarang ini ada masih 11 orang Mbak. Baik, dan 3 kritis ini dirawat di mana, kondisinya seperti apa Pak? Di rumah sakit Jember Mbak. Kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya ya karena kena air ya masih perawatan khusus Mbak. Baik, Pak Gatot, dari total yang menjadi korban dalam kegiatan ini yang kemudian terseret ombak di Pantai Payangan ini, bisakah dikategorisasikan berapa rentang usia mereka Pak? Apakah ada anak-anak di dalamnya? Tidak ada Mbak, sampai sekarang ini kita belum dapat update terkait anak-anak yang ikut. Jadi itu semua kelompok padepokan yang sedang melakukan ritual dengan cara dia bersemedi di pantai Mbak. Dan sebelumnya memang sudah diingatkan, tapi kelompok tersebut masih tetap melakukan upaya dengan cara bersemedi di pantai itu. Akhirnya ada terseret ombak itu. Baik, Bapak, dari kegiatan ritual bersemedi di pantai ini biasa dilakukan oleh padepokan ini. Jadi sebelumnya memang sudah sering dilakukan Pak, atau bagaimana Pak? Info yang kami dapatkan, kelompok tersebut memang sering melakukan ritual Mbak. Ritual, nah, ada beberapa bagian dari mulai dari kegiatan keagamaan dan lain-lain, dan ini adalah satu bagian dari ritual seperti bersemedi gitu, di pantai selatan tersebut. Apakah ritual ini dilakukan di pinggir pantai atau mereka kemudian pergi melaut dari Pantai Payangan ini untuk melakukan ritual sampai bisa terseret ombak? Di pantai Mbak, jadi seperti bersila kemudian duduk di pinggir pantainya itu Mbak. Pak, dari kejadian ini terkait dengan insiden ini terjadi karena informasinya ada ombak, kemudian besar, angin kencang. Bagaimana sebenarnya peringatan yang disampaikan dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan untuk warga di sana Pak? Sebenarnya kami sudah sering memberikan info melalui Babin Kamtibmas, juga dengan Babinsa, bahwa kami kan selalu mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada kegiatan cuaca yang sangat ekstrim khususnya di pantai selatan. Ini sudah seringkali diinfokan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati. Karena ini khususnya di padepokan ini nanti akan kami ingatkan terus untuk tidak melakukan ritual-ritual yang mengabaikan faktor cuaca ini Mbak. Baik. Jadi ini memang kondisi di sana ombaknya dan juga cuacanya kurang bersahabat begitu ya Pak. Namun ternyata masih ada kegiatan seperti ritual, aktivitas sedemikian rupa. Apakah tidak ditutup ataupun tidak ada peringatan tidak boleh masuk? Seperti apa Pak di sana kondisinya? Ya, memang ada beberapa padepokan yang mungkin mengerti dengan informasi yang kami berikan. Namun tetap ada tradisi-tradisi dari beberapa kelompok yang mungkin masih mengabaikan peringatan maupun himbauan yang kami berikan. Tapi ke depan ini kami akan terus memberikan informasi dan masukan terkait masalah kegiatan ini kalau bisa ditiadakan dulu, karena faktor cuaca yang mungkin sangat berbahaya bagi kelompok-kelompok padepokan tersebut apabila melakukan kegiatan ritual tersebut Mbak. Pak Gatot, Anda mengatakan ada beberapa kelompok, ada beberapa padepokan yang sering melakukan kegiatan ini. Jadi sebenarnya apakah ini lebih dari satu padepokan, memang banyak, atau apakah ini menjadi hal yang lumrah bagi warga yang ada di sana Pak?
Ya memang padepokan yang ada di daerah Jember ini ada beberapa, Mbak, yang juga sama. Ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan di kelompok-kelompok tersebut. Nah ini yang kami lakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok tersebut, Mbak. Pak, dari informasi yang Anda miliki terkait dengan ritual ini, sebenarnya ritual untuk apa dilakukan di Pantai Payangan? Apakah hanya di Pantai Payangan ini saja atau ada pantai lain yang mereka sering tuju, Pak, di sana? Yang sering terjadi memang di pantai tersebut, Mbak, Pantai Payangan itu, Mbak. Ada satu lagi yang disebutkan oleh beberapa informan bahwa ada juga ritual yang dilakukan di Pantai Watu Ulo. Bagaimana kondisi di sana, Pak? Apakah serupa? Kalau yang di Watu Ulo, Mbak, itu memang juga sering dipakai. Cuman masyarakat khususnya yang mengikuti ritual itu lebih banyak cenderung di tempat yang di Payangan tersebut, Mbak. Nah, selain itu ini kan juga terkait dengan proses evakuasi, Pak. Yang dari video amatir yang kami terima memang ada bantuan dari nelayan yang melakukan pencarian dan juga evakuasi di sana. Apakah di sana banyak nelayan yang pergi melaut, Pak, dari Pantai Payangan ini? Jadi, Mbak, waktu kejadian itu memang ada beberapa masyarakat untuk memberikan bantuan SAR lokal, yaitu dari masyarakat sekitar pesisir pantai, kemudian ada juga dari petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas yang turun langsung setelah mendapat informasi sekitar jam 2 malam itu, Mbak. Jam 2 malam langsung diturunkan tim gabungan untuk evakuasi dan pencarian atau bagaimana, Pak? Betul, Mbak. Jadi itu kita dapat informasi, kemudian kami dari pihak Polsek dengan menurunkan Babin Kamtibmas, juga dari Koramil dengan Babinsa dan beberapa perangkat desa dan SAR yang ada di sekitar lokasi itu yang turun sama-sama untuk mencari korban yang diduga masih hilang, kemudian juga memberikan evakuasi terhadap korban yang ditemukan kondisi selamat maupun yang masih selamat. Semua langsung dibawa ke rumah sakit itu, Mbak. Baik, dari pencarian ini pada saat ditemukan 11 meninggal, kemudian ada juga korban yang selamat. Bagaimana respon apa yang mereka sampaikan, Pak, bagi yang selamat? Ya, mereka hanya memberikan keterangan kronologis kejadiannya, kemudian tujuannya mereka ke situ adalah untuk melakukan ritual semedi yang merupakan tradisi daripada kelompok padepokan tersebut. Yang sisanya mereka juga memberikan keterangan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu sesi daripada ritual yang ada di padepokan tersebut, Mbak. Baik, Pak Gatot, dari video juga yang kami terima, ini ada banyak sekali warga yang kemudian datang ke Pantai Payangan ini. Apakah mereka semua bersama-sama melakukan proses evakuasi, pencarian, atau memang hanya datang untuk menonton, melihat bagaimana proses ini dilakukan, Pak? Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mbak, mereka khususnya dari masyarakat yang ada di lokasi di desa Dukuh, Mencek, ya Kecamatan Sukowarno, Sukorambi, itu yang langsung membantu kami dengan perangkat desa maupun dari pihak Koramil untuk sama-sama memberikan evakuasi, karena mengingat informasi yang kami terima pada saat itu ada satu mobil elf, berarti kalau satu mobil elf lebih dari 2 atau 3 orang. Itu kami dapat informasi jumlahnya ada 24 orang tersebut, Mbak. Makanya kami langsung memberikan bantuan dengan cara melakukan evakuasi bersama dengan masyarakat dan teman-teman dari Koramil. Baik, jadi informasi pertama didapatkan dari warga sekitar yang ada di sana ya, Pak ya. Pak Gatot, terkait dengan kejadian ini, apakah ini merupakan kejadian pertama atau memang sudah kerap kali terjadi insiden seperti ini di sana, Pak? Ini kami mendapat laporan dari lokasi bahwa kejadian ini adalah yang pertama, Mbak, di lokasi tersebut di Payangan itu. Sebelumnya apakah ada korban yang juga meninggal karena terseret ombak di Pantai Payangan ini, bukan karena ritual atau hanya kegiatan biasa di sana, Pak? Kami belum dapat informasi update terkait masalah kegiatan lain yang menimbulkan adanya korban dari masyarakat selain kegiatan ritual ini, Mbak. Baik, karena memang ada informasi juga yang kami terima dari media bahwa ada beberapa
kejadian kecelakaan karena wisatawan yang beraktivitas di sekitar Pantai Payangan ini karena memang ombaknya besar, cuacanya tidak bersahabat. Apakah memang sebenarnya seperti itu kalau dari situasi langsung di Pantai Payangan ini, Pak? Ya, kalau yang kami dapatkan update ya untuk tahun ini, Mbak, itu memang belum ada kejadian sama sekali yang terkait masalah mungkin wisata, mungkin juga masyarakat nelayan. Kami tahun ini belum mendapat informasi. Baik, Pak Gatot, terkait dengan korban yang saat ini mungkin meninggal dunia, apakah memang benar-benar semuanya sudah dibawa oleh keluarga mereka masing-masing? Sudah, Mbak, kecuali yang kritis, Mbak. Nah, dari yang saat ini kritis, apakah juga sudah ada pencarian ataupun ada penanganan dari keluarganya, Pak? Sudah kami informasikan juga lewat dari Polres maupun dari Polsek juga memberikan update terkait data daripada korban. Khususnya yang kritis juga sudah kami informasikan. Nah, yang korban meninggal juga rencananya hari ini sebagian sudah kami serahkan kepada keluarganya, Mbak. Terakhir Pak Gatot, dari cuaca saat ini di Pantai Payangan, dari prediksi dan perkiraannya, apakah pencarian ini akan dilakukan sampai dengan malam hari ini atau bagaimana Pak rencananya? Target kami hari ini kami tetap berusaha dengan teman-teman dari USAR, dari Polres, Polsek maupun dari Koramil dengan perangkat target adalah mencari satu korban yang belum diketemukan, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Handoko sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih untuk informasi Anda. Selamat siang Pak Gatot. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Breaking News Metro TV akan kembali hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami.